Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pemberian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan bersama 45 menit ke depan kita sambung pembahasan setelah kita membahas perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Pada subuh hari ini kita akan lihat satu bab khusus sambungan dari perkara tersebut, iaitu ma la yukrahu fi'luhu fi salat, iaitu perkara-perkara yang tidak makruh di dalam salat. Nah, ini kenapa dibahas? Karena ada perkara-perkara yang orang mengira makruh padahal tidak makruh. Nah, apa saja perkara itu? Yang pertama, la ba'sa bis-salah ila dhahri insan qa'im atau qa'id. Tidak mengapa ketika salat bersutrah kepada orang yang berada di hadapan kita. Atau dhahru insan itu maksudnya kita menjadikan orang sebagai sutrah, sebagai pembatas salat kita, baik dia dalam keadaan qa'im, berdiri, atau qa'id, atau dia dalam keadaan duduk. Walau kana yatahaddas ma lam yakun minhu tashwis lis-salah. Walaupun orang yang sedang duduk itu mungkin sedang berbicara dengan temannya, selama tidak mengganggu salat, maka tidak mengapa menjadikan mereka sebagai sutrah. Karena pernah terjadi, lianna Ibn Umar rubbama kana yastatir bi maulahu Nafi' fi ba'di asfarihi. Ibnu Umar pernah salat, beliau menjadikan Nafi' sebagai sutrahnya. Baik, itu yang pertama. Jadi tidak mengapa seandainya kita salat, kita mencari badan orang untuk salat. Karena kemarin waktu kita bahas masalah sunnah dalam di luar salat, salah satu sunnahnya adalah salat lebih baik memakai sutra. Namun perlu kita ingatkan kembali, sutra itu memang yang terbaik muakhiratur rihal, setinggi ekor binatang tunggangan, kata Rasulullah, 30 cm atau 40 cm. Namun kalau tidak ada benda yang bisa diletakkan di depan tempat sujud kita, dibolehkan bersutrah dengan garis, berdasarkan hadis Nabi, dan itu dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Dibolehkan bersutrah dengan garis. Nah, berikutnya yang bukan makruh,
wala ba'sa yusalli wa baina yadayhi mushaf mu'allaq aw sayfun mu'allaq li'annahuma la ya'budan. Tidak mengapa kalau salat kita meletakkan mushaf di depan kita ataupun pedang yang diletakkan di depan, karena kedua benda itu pun bukan benda yang layak untuk disembah. Artinya dia tidak ada dalam sejarah Islam atau sejarah manusia menyembah kitab sucinya atau menyembah seperti alat-alat pedang. Jadi kan kita kemarin juga belajar waktu makruh dalam solat, salah satunya jangan solat di depan api yang menyala. Jangan solat di depan api yang menyala, lilinkah atau kita sedang tamasya lalu menghidupkan api unggun. Jangan salat yang posisinya menghadap ke api, jadi arah kiblatnya kita paskan menghadap ke api. Jadi ambil posisi yang tidak menghadap ke api. Kenapa disebutkan? Karena ada unsur tasyabbuh bil majus, ada unsur meniru-niru gaya penyembahan orang majusi. Nah, di sini mau ditegaskan tidak mengapa kalau seandainya ada Quran di hadapan kita dan itu tidak dianggap menyembah. Makanya ketika seorang imam salat atau seseorang salat tarawih ke, dia letakkan mushaf yang terbuka di hadapannya, yang model ada kayu mungkin atau ada tiang di depan, yang mungkin imam ingin menghabiskan satu rakaat, satu halaman, lalu kemudian dilihat ke mushaf tersebut. Dalam salat sunnah semua ulama membolehkannya dalam salat sunnah. Jadi kan Quran sudah di hadapan tu, ada tiang taruh Quran, apalagi Quran besar, dibolehkan. Namun tidak dibolehkan dalam salat wajib karena mengganggu kekhusyuan, sehingga kita disibukkan dengan perkara melihat Al-Quran. Makanya ketika ditanya tentang salat tarawih, bolehkah meletakkan Quran di depan? Dibolehkan. Bagaimana dengan memegangnya? Karena ada sebahagian orang itu tidak puas hanya dengan mendengarkan bacaan imam, pinginnya menyimak langsung di mushaf, lalu dia pegang. Sebagian besar ulama mengatakan boleh dengan syarat tidak bergerak mencapai 3 kali. Bagaimana mau menjaga diri dari tidak bergerak mencapai 3 kali? Itu Quran, kita bergerak tangan, kita bergerak dari lipatan tangan. Kalau ini memang disuruh melipat. Ketika bergerak mengambil Quran kembali dari kantong. Ini sudah satu pergerakan. Cabut 2. Kalau bisa memainkan jari membuka Quran, kalau sudah mulai memainkan anggota utama, maka otomatis sudah bergerak 3 kali. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi kalau dalam salat sunnah itu bagusnya dengarkan bacaan imam saja, khusyuk saja, dengarkan bacaan imam. Tak perlu buka mushaf sendiri untuk menyimak bacaan imam. Apalagi ketika menemukan imam salah-salah tajwid, sudah kita protes tengah jalan, 2 rakaat. Langsung batal solat. Jadi walaupun boleh,
paling kurang solusinya taruh Al-Quran di depan. terbuka. Jadi rakaat satu baca sebelah sini, rakaat kedua baca sebelah sini. Tapi pastikan dipegang, jangan sampai sedang baca rakaat diput angin kana moholi jangan sampai begitu. Baik. Juga tidak mengapa meletakkan alat-alat perang untuk menjadi sutera seperti pedang, busur panah, tidak mengapa. Baik, jadi ini bukan dianggap makruh. Berikutnya, baik. Berikutnya, wala yukrahu as-sujud ala bisat fihi tasawir alladhi lahu ruh lam yasjud 'alayha lianna fihi istihanatun bisuwar. Tidak mengapa, tidak makruh seseorang melakukan sujud di atas permadani, ala bisat, di atas permadani yang ada gambar, walaupun bernyawa, dan dia tidak bermaksud untuk bersujud kepadanya. Bahkan di dalamnya ada istihanah biswar, dengan meletakkan gambar itu di bawah terinjak-injak, ada unsur penghinaan terhadap gambar. Jadi masih dibolehkan kalau ada gambar-gambar di atas permadani. Ini sudah kita jelaskan bahwa di antara yang sebaiknya kita jauhi adalah salat di area yang banyak gambar. Makruh salatnya di tempat-tempat yang ada gambar lukisan, ada patung. Makanya waktu membahas masalah tempat-tempat yang makruh, salah satunya adalah gereja, sinagog Yahudi, itu tidak diharamkan salat. Dan saya tidak menemukan ada ulama yang mengatakan haram salat di gereja, namun makruh. Salah satu makruhnya, masih ingat Bapak Ibu pelajaran kita, karena dia ma'was syayatin. Pertama, gereja dan sinagog itu tempat syaitan berkumpul. Ini siap-siap ditangkap nih kalau mengatakan gereja tempat syaitan berkumpul. Ustaz Abdul Samad sudah pernah mengatakannya, sudah disasar, karena negara ini sedang dimiliki oleh orang-orang yang bermental munafik. Tapi begitu yang hari itu kita pelajari dari kitab, disebutkan makruh salat di gereja karena tempat berkumpulnya syaitan. Bagaimana tidak berkumpul, memang di situ biangnya kesyirikan. Lalu kemudian juga di situ tempat gambar, lukisan, patung, makruh salat, walaupun sah kalau mau salat sah. Namun di sini ingin dikhususkan, khusus kalau ada gambar di atas permadani, kemakruhan itu selama kita tidak berniat sujud ke gambar itu, maka dibolehkan, namun tetap berefek. Hati tidak bisa khusyuk kadang-kadang dengan melihat gambar. Apalagi gambar-gambar yang memang mengganggu
kehidupan kita. Misal ada gambar sepasang suami isteri yang mungkin duduk berdua dengan mesranya, kita langsung terbayang selama kita kahwin enggak pernah kayak gitu. Artinya ada perasaan-perasaan yang dibawa dalam gambar. Nah, ini walaupun berefek namun secara hukum masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Dibolehkan itu karena gambar itu letaknya di area yang kita injak-injak. Begitu juga kalau ada gambar di keset kaki, di ibu itu kasur, di atas kasur, spray, itu tidak berpengaruh pada gambar. Karena kenapa? Terinjak-injak, terhinakan. Jadi gambar-gambar itu walaupun gambar makhluk hidup di tempat terhinakan itu dibolehkan. Makanya waktu kejadian Rasulullah pulang ke rumah melihat Aisyah sedang pasang gorden, itu Rasulullah marah. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk malaikat yang di dalamnya ada gambar dan ada lukisan, ada patung dan ada lukisan. Aisyah lalu memotong-motong gorden itu, lalu menjadikannya 6 rukah. Menjadikan 6 rukah. 6 rukah itu bantal di belakang punggung. Orang Arab itu sering menjadikan bantal belakang punggung. Dan ternyata itu Rasulullah membolehkan. Karena sifatnya sudah menghinakan. Bantal itu kan kadang-kadang taruh belakang punggung, kadang-kadang di bawah pantat. Dilempar sana, dilempar sini, dibersihin, dicampak sana, campak sini. Nah, itu tidak mengapa kalau ada gambar-gambar yang begitu. Nah, baik. Jadi ingin disebutkan di sini tidak sampai pada derajat makruh. Berikutnya, la yukrahu bi ittifaqil ulama qatla hayatin wa aqrabin wa nahwihima min kulli hayawanin mu'zin. Tidak makruh salat ketika salat membunuh ular atau aqrab, kalajengking, atau yang semisal dengan keduanya. Min kulli hayawanin mu'zin, dari semua jenis hewan yang berbahaya. Walau bidarbatain, walaupun 2 kali pukul. Ma lam yaqtadi zalika amalan kathira, selama kita pukul itu tidak dianggap bergerak banyak. Walau adda ilal inhiraf anil qiblah, walaupun sampai memalingkan dari kiblat. Dan ini li hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadain fi shalah. Rasulullah menyuruh untuk membunuh 2 binatang aswadain, al-aqrab wal hayyah. Rasulullah menyuruh membunuh kalajengking dan ular walaupun dalam salat. Nah, jadi ini bergerak untuk membunuh ini, itu maksudnya kalau ularnya atau kalajengking mendekat yang sifatnya berbahaya. Jadi bukan ular di pohon sebelah datang kita sedang salat, guna pohnya nilai kebegah dari Rasulullah yupoh. Bukan, itu kalau binatang itu membahayakan kita atau membahayakan anak kita. Kita sedang salat di rumah, lalu lewat kalajengking, si bayi sedang tidur, kita tidurkan di depan. Itu jangan tunggu si bayi dihabisi oleh kalajengking itu. Kita pukul langsung. Bagaimana cara pukulnya? Maksimal 2 darbah, 2 kali pukul. Jadi 2 kali pukul itu diinjak 2 kali, boleh, tidak usah batalkan solat. Jadi begitu lewat langsung diinjak 2 kali. Oh, posisi kita sedang sujud, tumbuk terus 2 kali.
Tapi begitu bergerak ketiga kali, itu harus batalkan salat. Nah, jadi ini harus dikondisionalkan. Kalau bisa dipukul, modal pukul sekali mati, artinya bergerak ini dengan memukul ini enggak mengapa. Oh, enggak mati, pukul sekali lagi, tidak mengapa. Tapi ternyata enggak mati-mati, nyan hanjit li, nyan harus membatalkan solat. Jadi bukan terus-terusan pukul, cabut peci-peci, pukul. Nah, kemudian udah bergerak-gerak satu rumah, dah sambung belum sembahyang. Sudah seperti orang berkelahi di rumah, lalu kita sambung solat. Enggak bisa. Ini yang disebut di sini adalah selama tidak bergerak banyak, dibolehkan. Dan semua hewan yang mu'zi, semua hewan yang berbahaya, termasuk kalau seandainya kita anggap tikus berbahaya, maka silakan lakukan di dalam salat. Dibolehkan, tidak mengapa. Karena ada binatang-binatang yang disuruh bunuh oleh Rasulullah. Dalam hadis disebutkan ada 5 binatang disuruh bunuh oleh Rasulullah, yaitu ular, terutama ular berwarna hitam, kemudian kalajengking, ular kalajengking, kemudian cicak dalam hadis yang berbeda. Kalau cicak dalam ini satu hadis, ular kalajengking, burung gagak hitam yang berbulu putih di bawah bulunya, kemudian subhanallah, akalbul aqur, iaitu anjing gila. Anjing gila itu disuruh bunuh. Anjing gila hanya baik preh digigit anak kita, memang disuruh bunuh. Kalau perlu pemiliknya bunuh. Hai menyuai pela benar-benar laju. Sudah tahu anjing gila, dia lepaskan begitu saja. Ini yang pemelihara anjing ini bermasalah. Saya lihat pemelihara anjing ini rata-rata memang kurang agamanya. Karena dalam hadis pun kata Rasulullah, yang pelihara anjing setiap hari dikurangi 2 qirat. Amalnya diambil, dihapus 2 qirat, dihapus 2 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Makanya yang pelihara anjing dipikir daripada diambil amal, enggak usah ada amal terus. Maka ji urung pelihara, saya hanya semayang. Dia pelihara anjing, solat enggak. Jadi sampai mohon maaf, kadang-kadang kita bisa bilang malaikat pun bingung mengambil pahala dari mana. Enggak ada pahalanya. Jadi ada binatang-binatang disuruh bunuh, terutama pada anjing dan ular, itu yang ditargetkan, dikasih tahu oleh Rasulullah, yang berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena jelmaan syaitan dalam hadis sebutkan itu menjelma paling sering ke ular dan anjing berwarna hitam. Itu paling sering, ular itu paling syaitan paling sering menjelma ular dan anjing berwarna hitam. Dalam satu hadis disebutkan anjing itu ciri-ciri kalau dia jelmaan syaitan, ada titik putih, bukan 3, ada titik putih di antara 2 keningnya. Jadi kalau bapa sedang jalan malam, tiba-tiba dihadang oleh anjing di jalan, itu kalau ada 2 titik putih di antara 2 keningnya, kata Rasulullah, pastikan itu jelmaan syaitan. Yang model-model kayak gitu kasih tahu dulu backup karulum long jin si. Begitu apa kasih tahu, sesama jin hanjit dalam en lagi nyo. Ajak juga dia. Biasanya kalau sesama syaitan dimaklumi. Yang diganggu itu yang mau solat subuh. Maka pencuri tidak pernah diganggu, sesama syaitan. Tapi begitu kata Rasulullah. Ular juga begitu, jelmaannya berwarna hitam. Dalam satu hadis disebutkan sahabat pulang karena dipanggil oleh isterinya. Jadi tiba-tiba isterinya datang ke masjid memanggil suaminya. Katanya, pulanglah dulu. Enggak dikasih tahu di masjid, pulanglah dulu. Dia pulang, ternyata di atas kasurnya ada seekor ular hitam. Dia begitu lihat ada seekor ular, dia ambil tombak, ditombaknya ular itu, Pak. Ditombak, mati. Begitu mati, kata ada
iqamah. Begitu mati, dia pun mati. Jadi sahabat ni begitu dia tombak, mati ular ini. Tidak lama dia pun mati. Berselang cuma 1 atau 2 minit dia mati. Tiba-tiba dia jatuh dan meninggal dunia. Isteri panik, kembali melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia." Dan Rasulullah datang dan melihat dan kata Rasulullah, yang dibunuhnya tadi adalah syaitan dan dia dibunuh oleh keluarganya syaitan. Makanya syaitan tu itu balas dendam tu ada. Makanya kalau kita mau jadi ahli ru'yah, itu harus siap menghadapi keluarga syaitan. Mereka kan berkeluarga, mereka kartu keluarga aja ada. Yang KTP na menduma Pak Wayan. Dan ini terjadi karena seharusnya kalau menghadapi binatang jelmaan syaitan, itu jangan langsung dibunuh, tapi komunikasi dulu. Makanya kalau Bapak lihat di samping rumah sudah ada gangguan, saya pernah menghadapi Pak, syaitan yang selalu bertengger di samping jendela salah satu rumah. Ini ada penghuni rumah curhat. Kemudian saya coba selidiki, ternyata di samping jendela beliau, jadi beliau dalam kamar merasa kepanasan, merasa seperti orang disihir. Di samping kamar ada pohon dan di situ bertengger ular hitam, nggak pergi-pergi. Akhirnya ketika sudah dilapor, beliau nggak tahu kenapa bisa begitu. Dilapor, maksudnya tanya, saya coba cek, ternyata betul samping jendelanya ada ular hitam bertengger. Jadi kita bacakan ru'yah. Setelah kita bacakan ru'yah, dia hilang. Pertama pergi tiba-tiba hilang, tidak ada lagi. Semenjak itu baru aman. Jadi begitu keadaan syaitan menjelma jadi binatang. Makanya dalam salat, 2 binatang ini boleh ditakat sedang solat dan enggak batal solat selama cuma 2 pukulan. Jadi injak boleh sampai inhiraf anil qiblah, walaupun harus berpaling dari kiblat. Jadi kita sudah berpaling, boleh kita pukul kalau ada sesuatu di tangan, misal kita punya cincin mungkin tumbuk 2 kali, walaupun berpaling dibolehkan. Syaratnya 2 darbah, 2 kali pukul. Baik, berikutnya, la yukrahu man nafadha thawbah bi'amalin qalil kay la yaltasiq bijasadihi fi ruku'. Tidak mengapa seseorang ketika merapikan pakaiannya, apalagi supaya tidak melekat atau tidak menempel pakaian itu ketika ruku'. Nah, ini kan sering terjadi pada kita. Kalau kita pakai kain sarung supaya mudah rukuk, roh mentarik becut. Waktu kita mau rukuk, kain sarungnya tertarik sedikit waktu kita mau rukuk. Atau kita rapikan sedikit supaya mudah rukuk. Atau mau sujud juga begitu. Jadi ada unsur kita sedikit bergerak untuk merapikan kain agar mudah untuk rukuk. Begitu juga celana. Pas kita mau turun, kita kan tarik celana, kita tarik ke atas supaya mudah untuk sujud, supaya ada ruang untuk sujud. Ini tidak makruh, masih dibolehkan. La yukrah. Tapi kalau sudah merapikannya terlalu jauh, terlalu lama, tarik celana, kemudian kita lipat ujung celana dulu untuk kita siapkan untuk sujud. Itu masuk kategori makruh. Bergerak 3 kali langsung batal. Bergerak 3 kali batal. Berikutnya, la ba'sa bi ittifaq al-ulama, tidak mengapa menurut kesepakatan para ulama, bil fathi 'ala al-imam min al-ma'mum iza irtajja alaih. Tidak mengapa seorang imam, seorang makmum melakukan fathun kalau imam tersendat bacaan, aw ghalata fi tilawah, atau sudah berbulak-balik dalam bacaan. Lima fihi minat tanbih ila ma huwa masyru' fi shalah, karena itu hanya sekedar peringatan untuk menyesuaikan dengan syariat dalam salat. Jadi maksudnya kita ini kan sebenarnya dalam salat berkomunikasi
tidak boleh. Makanya menjawab salam tidak boleh. Menjawab bersin tidak boleh. Jawab bersin enggak boleh. Kita yang bersin terucap alhamdulillah masih boleh karena bentuknya masih zikir. Tapi mengucapkan yarhamukallah samping bersin dia ucap alhamdulillah. Lalu di samping menjawab yarhamukallah. Ini bisa batal solat, Pak, karena mengeluarkan kalimah yang tidak ada dalam solat. Namun di sini ingin disebutkan tidak mengapa melakukan fathun. Fathun itu membuka. Apa yang dibuka? Jalur yang tersendat. Apa yang tersendat? Bacaan imam. Imam itu punya psikologi yang berbeda dengan makmum. Ini harus dipahami bagi makmum. Kita datang kalau sebagai makmum, Bapak Ibu, enggak ada beban kan? Kita datang kalau sebagai makmum kan enggak ada beban. Berwuduk dari rumah, datang naik ke tangga, langsung salat sunnah. Yang dalam salat sunnah kita plong. Plong. Tidak ada beban. Tapi orang yang ditunjuk menjadi imam, apalagi ditugaskan jadi imam, itu ada beban. Dari rumah dia sudah punya beban. Dari rumah dia sudah buka Quran, nyopa ayat aku baca ada. Ini sudah mulai beban. Dalam salat sunnah ketika dia datang di masjid, itu dia kadang-kadang mencoba mengulang bacaannya. Jangan sampai salah nanti waktu. Makanya salat sunnahnya kadang-kadang yang dia baca ayat yang mau dijadikan sebagai bacaan. Dia punya beban dalam pikirannya. Ketika berdiri jadi imam, psikologinya langsung berbeda. Dan ciri-ciri hafalan Quran, Pak. Itu hafalan ketika di luar salat mudah kita hafal. Dalam salat itu banyak yang tersangkut bacaan. Padahal tadi waktu duduk di luar aman. Ulang aman. Enggak lihat Quran aman. Begitu dalam salat tersangkut. Jadi psikologi ini membuat imam itu kadang-kadang tersendat-sendat. Lari bacaannya, kadang-kadang lupa. Nah, kita dibolehkan dari makmum untuk membuka jalur. Kapan dibuka? Ketika kita lihat imam sudah menyerah. Jadi jangan sampai begitu imam tersendat pertama, kita langsung mainkan. Jangan, tunggu dulu imam menyerah. Maksud menyerah, dia udah ulang sendiri enggak dapat. Lalu dia berdiri, enggak mesti kita dengar sama dia. Gimana, perlu bantuan ni Nan? Perlu, kata imam. Baru kita ingatkan, enggak perlu. Maksud menyerah, dia udah diam. Karena nanti imam biasanya itu ketika salah dia memperbaiki sendiri dulu, dia tarik lagi ke belakang. Yang paling sakit salah di sini ditarik dari awal, cukup sakit kan, Pak. Makmum sakit oleh daging imamnya. Salah di sini hampir habis salahnya. Di ujung ayat, di ujung surat salah. Waktu dia perbaiki ditariknya dari alif lam mim kembali. Oh, masya-Allah. Dia menyanyi imam-imam tak tampak tahu dia. Begitulah keadaannya. Tapi imam berusaha memperbaiki dulu. Dia tarik satu ayat ke belakang, ternyata mandek lagi di situ. Nah, kita lihat, tunggu dulu, jangan langsung makmum memainkan peranannya. Tunggu dulu. Begitu imam tersendat betul sudah diam, itu berarti sudah nyerah. Begitu nyerah, baru kita perbaiki. Yang jadi masalah apa? Makmum pun enggak ada yang hafal bacaan imam. Itu ya sudahlah, hancurlah semua di situ. Nah, imam kalau sudah enggak ada yang memperbaikinya, maka tidak disunnahkan pun untuk mengambil ayat yang baru. Apalagi model ayat panjang, langsung saja takbir. Jadi jangan sakiti perasaan makmum dengan mengambil ayat yang baru. Ya, sudah tadi panjang, tersangkut, ambil yang baru, panjang lagi. Nah, ini menyakiti perasaan makmum sehingga makmum tidak merasa nyaman solat. Jadi yang mau dibilang di sini apa? Bukan makruh memperbaiki bacaan imam, tapi syaratnya tunggu imam betul-betul tidak berdaya lagi dalam bacaannya. Ya. Baik. Sedikit lagi. Ini penting karena pernah sering menjadi fitnah di antara kita. Ya. Berikutnya, la yukrah, tidak makruh al-mirawahah, ya, baina rijlain. Tidak makruh seorang yang salat dalam keadaan mirawahah. Ya, jadi keadaan dua kakinya mirawahah.
Mirawah itu Pak, kalau bahasa Arab kipas angin itu disebut mirwahah. Ya. Rih diambil dari kalimat rih, angin. Tidak makruh seseorang salat yang berangin-angin. Maksud berangin apa? Mayu-ayun. Berayun. Bi ay ya'tamida marratan ala hadhihi wa marratan ala hadhihi. Yaitu kondisi di saat seseorang bergerak ke kanan, bergerak ke kiri ketika dia sedang salat, li'annahu ad'a litulil qiyam, karena itu biasanya terjadi karena kadang-kadang terlalu lama berdiri, ya. Atau watukrahu iza kasuran, baru makruh kalau terlalu banyak, berulang-ulang pada saat-saat. Nah, jadi ini bisa terjadi kalau seandainya pertama solat terlalu panjang. Kita dalam solat tarawih terlalu panjang, itu rakaat-rakaat ke-10 tu kita udah goyang tu. Udah begini Pak, solat udah goyang. Itu tidak makruh. Seorang imam pun tidak mengapa kalau terjadi hal begitu karena terlalu panjang. Nah, bagaimana kalau seandainya menjadi gaya? Dia kalau solat dia enggak sadar bahwa dia bergoyang. Makmumnya yang terlihat. Dia enggak sadar. Biasanya bergoyang itu ketika menarik bacaan. Kadang-kadang ada orang yang tipenya goyangnya goyang leher. Jadi waktu tarik bergoyang. Kita di belakang kan lihat dia bergoyang. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak merasa menggoyangkan. Tapi memang body language-nya memang begitu. Ketika berdiri itu sudah mulai. Kadang-kadang mau tarik benda bacut, waktu tarik ayat menarik bacut. Ini masih dimaklumi. Masih dimaklumi. Jadi yang tidak dibolehkan itu yang dia memang bergerak tidak dibutuhkan dan ada unsur kesengajaan, itu langsung batal salat. Jadi Bapak, Ibu, kalau kita melihat imam kadang-kadang bak getari ayat begini sedikit Pak, model-modelnya kan begini sedikit, bergoyang sedikit, kakinya kadang-kadang, tapi dia sendiri tidak merasa karena mengikuti selaras dengan bacaan, maka itu tidak makruh illa iza kasurat, kecuali terlalu banyak. Jadi bergeraknya banyak sekali, sudah tidak pantas kita maklumi. Itu baru masuk ke makruh. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, bukan makruh, tapi langsung batal salat. Langsung batal salat. Makanya yang waktu ada satu pengajian Abu Mudi yang menyebutkan melengik-lengik ulai, dilengik-lengikkan kepala batal solat, itu model-model yang lengik-lengik begini, lengik sekali, lengik ke sini ke atas, itu 3 kali tanpa ada apa istilahnya, dia memang melengikkan sendiri, bukan karena badannya, maka itu batal. Kepala saja bermain, lihat sana sekali, ke sini sekali, itu batal kalau sudah mencapai 3 kali. Baik. Yang terakhir, ini terakhir Pak. Ini yang terakhir, yang tidur sudah boleh bangun karena habis. Wala yukrahu lil musalli hamlu syai' wa wada'uhu. Tidak mengapa, dibolehkan bagi orang yang salat, ya, untuk membawa sesuatu atau meletakkannya. Maksud membawa sesuatu seperti membawa bayi, karena pernah dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi menggendong cucunya dari Zainab, iaitu Umamah. Umamah digendong oleh Nabi sedang salat, ketika sujud diletakkan, mau naik lagi digendong lagi, selama tidak membawa najis. Ini ibu-ibu kalau bawa bayi, ingat membawa najis dalam pampers bayi yang kita sudah tahu bahawa ada najis ni, ada itu bisa batal salat karena dianggap kita membawa najis. Tapi pastikan dulu begitu mau salat, kalau kita harus bawa si bayi, harus kita gendong, pastikan dia dalam keadaan tidak bernajis. Jadi sebelum salat bersihkan dulu pakai pampers baru. Itu dibolehkan karena itu memang pernah dicontohkan oleh Nabi, dan itu kalau darurat.
Jangan suka-suka melakukan itu asal setiap solat bawa anak. Mau solat panggil anak-anak sini, papa gendong sini. Lalu asal solat bawa anak. Asal solat bawa anak. Kalau bisa anak, kalau bisa memang tidur di depan, maka tidak perlu membawanya. Dan sekaligus di sini disebutkan wafatahul bab, tidak makruh hukumnya membuka pintu ketika sedang solat kalau pintu itu dekat dengan orang yang solat. Karena Nabi dalam hadis, Nabi pernah solat di samping pintu, kemudian Aisyah mengetuk pintu dari luar. Nabi solat di luar, dari dalam. Aisyah ketuk pintu. Dan Nabi tahu itu yang datang isterinya Aisyah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi membuka pintu dengan sekali ketukan. Kan kita pernah bilang pintu di masa Nabi kan enggak model pacok-pacok itu. Dia cuma model pintu digampung. Model yang diputar sekali sudah kayu yang ditaruh sebagai penghalang. Jadi Nabi solat, Aisyah ketuk pintu, langsung Nabi memukulkan kayu itu, terbuka pintu. Dibolehkan. Syaratnya solat di depan pintu, bukan solat di dapur. Lalu suami datang, Assalamualaikum, kita jalan sikit untuk buka pintu. Itu tidak dibolehkan. Yang boleh hanya ketika kita berada di samping pintu. Yang jadi masalah, kenapa solat sampai pintu? Nah, ini Nabi wajar karena memang rumahnya kecil. Nabi itu rumahnya, kalau Bapak lihat sketsa rumah Nabi yang asli yang disimpan di museum di Arab Saudi, rumah sudah dihancurkan, namun sketsanya, gambar miniaturnya ada. Itu kecil sekali rumah Nabi. Kalau keterangan dalam riwayat sahabat, ketika ditanya berapa tinggi rumah Nabi, maka disebutkan oleh kalau tidak salah Anas bin Malik menyebutkan, kalau engkau berdiri, kepalamu terkena plafon rumah Nabi. Nyaman rumah Nabi. Masya Allah, rumah kita hari ini besar-besarnya minta ampun, orangnya tidak salat, tidak saleh. Padahal dulu Nabi dengan segala kesederhanaan beliau mengajarkan kesalehan. Baik, itulah yang perlu kita tahu tentang perkara yang ditambahkan bahwa itu tidak makruh. Jangan mengira makruh. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya ada anak-anak atau siapapun untuk terjadi kecelakaan atau lalu kita melakukan salat, jadi ada dengan itu tiba-tiba nanti itu luar ada pintunya, kita tahu bahwa itu akan membahayakan, lalu kita sedang salat. Nah, karena membahayakan orang, tadrok mungkinnya dengan keadaan kita bergerak untuk membatalkan, atau kemudian setelah itu kita sambung dengan salat atau menggantikan yang lain. Terima kasih. Baik, ini bisa terjadi. Pintu samping terbuka, tiba-tiba ada anak-anak lari menuju ke tempat itu, yang kita yakin kalau dia terobos dia jatuh dan bisa berbahaya. Bolehkah kita menangkap tanpa membatalkan salat? Ini sama ke hukum tadi. Kalau sekali tangkap aman, walaupun harus inhiraf anil kiblah, walaupun kita terputar dari kiblat, tapi karena menyelamatkan nyawa anak ini, kalau cuma sekali tangkap, tarik, sekali kita tangkap, tarik, lalu kita sorong ke belakang lagi, selama kita enggak bilang apa-apa. Tapi kalau sampai kita bilang ba'ino kamain, kedih, lu nak semayang, nak sambung semayang, di situ batalnya waktu ngomong. Tapi kalau kita enggak ngomong, langsung tarik, menyelamatkan nyawa, dibolehkan. Syaratnya kembali ke tadi, Pak. Tapi kalau bergeraknya banyak, dia udah turun ke bawah, sampai kita pun harus turun anak tangga ke bawah untuk mencari dia, itu enggak boleh lagi sambung ke atas. Nanti ada bab khusus, tentang pembahasan ma taqta' as-salah li ajlih. Itu dibahaskan dalam semua kitab.
Kitab-kitab mazhab Syafi'iyah pun membahas kapan solat itu wajib kapan solat itu boleh dipotong, boleh dibatalkan. Ada yang sifatnya wajib batalkan, ada yang sifatnya sunnah dibatalkan. Salah satunya, jangan kita bahas hari ini sempurna, karena nanti enggak ada lagi pembahasan waktu sampai ke sini. Baik basi, ya. Jadi kan harus ada penasaran-penasaran sedikit. Salah satu yang wajib membatalkan solat, wajib batalkan solat, enggak boleh enggak batalkan. Malah dosa kalau enggak batalkan. Apabila berhubungan dengan penyelamatan nyawa, baik nyawa sendiri maupun nyawa orang, itu harus batalkan. Makanya tindakan imam yang sedang gempa di Maluku, yang dia sambung solat, dalam fikih dia salah. Karena maqasid syariah, nyawa nomor satu, Pak. Masalah ibadah bisa diulang, menyelamatkan nyawa itu nomor satu. Jadi kalau sedang gempa, nya hanapu ya pesok-pesok roh solat dalam gempa, khusyuk pun enggak ada lagi itu. Mana ada lagi solat dalam gempa sambil goyang-goyang lihat plafon ke hanalinya. Enggak ada itu. Itu tidak ada, itu bukan tindakan benar. Tindakan yang benar bagaimana, Pak? Bertuh ju likuk gedih mandu, bertuh ju. Gerup ju ho. Imam-imam enggak usah sok-sok sambung. Imam kalau perlu dia batalkan dulu, lalu dia bilang, "Hai, pulau engkau perlu juga gedih mandu." Gitu. Kalau sudah berbahaya, nyawa nomor satu. Makanya urusan nyawa menyebabkan yang haram pun bisa halal sementara. Gara-gara urusan nyawa, babi yang haram bisa halal sementara, tapi sementara. Dan secukupnya. Jadi cukup ambil sebahagian daging babi makan. Tak boleh kita panggang, lalu kemudian kita nikmati, buat saus dulu, kemudian hanjut. Secukupnya saja. Khamar juga begitu, enggak ada minuman lain. Yang ada khamar, padahal haram. Dibolehkan secukup, hanya menghilangkan kekhawatiran di nyawa bermasalah. Makanya yang begitu, Ustaz, kalau bisa tarik sekali, aman. Tapi kalau harus membatalkan untuk menyelamatkan nyawa, itu wajib batalkan. Ini termasuk nyawa orang lain. Jadi nyawa sendiri sama, nyawa orang lain sama. Nanti akan terbahas ini, ya, insya-Allah tidak lama lagi, Pak, ni. Sekaligus dengan Pilkada 2024 sampai ke sini. Baik, kira-kira mana, Ustaz? Ada lain, Pak, sebelum kita berpisah? Terima kasih, Ustaz. Imam lupa kunut subuh. Setelah itu sujud sahwi. Ada makmum dia tidak kunut, tidak sujud sahwi. Itu bagaimana makmum itu? Terima kasih. Baik, kalau kita baca kitab-kitab Syafi'iyah, dari kitab Bajuri, Anatul Talibin, kitab Mahalli, itu mazhab Syafi'iyah sepakat mengatakan bahawa status kunut subuh sunnah abu'ad. Sunnah abu'ad saya pernah katakan, ba'dun diambil dari kalimat ba'dun. Ba'dun itu setengah. Disebut abu'ad seakan-akan kalau enggak kunut dianggap setengah solat, belum sempurna solat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, Hanafi dan Hambali tidak menyunnahkan kunut. Nah, dibahas dalam kitab-kitab Syafi'iyah, bagaimana kalau berhadapan dengan imam yang tidak kunut? Pertama, berdasarkan amalan Syafi'i sendiri yang mendatangi tempat Hanafi, beliau pun tidak berkunut demi menghormati tempat tersebut. Jadi kalau tempat tersebut memang kebiasaannya tidak kunut, kita tidak usah buat ribut di situ. Jadi enggak kunut, ya enggak mengapa. Namun yang jadi permasalahan berikutnya, perlukah orang ini kunut sendiri? Dalam kitab disebutkan, kalau kunut melawan imam, dia kunut sendiri, imam enggak kunut, itu tidak dianjurkan. Tapi nanti yang ada pembahasan, ketika imam sudah salam, yang bermazhab Syafi'i yang menemukan imam tidak kunut, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi sendiri. Itu disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, Pak. Disunnahkan untuk sujud sahwi sendiri. Itu bagi mereka yang memang merasa bahawa prinsipnya ini harus kunut. Maka coba cek ke kitab. Ada pembahasan yang menyebutkan disunnahkan, tapi bahasa disunnahkan maksudnya lebih utama kunut sendiri, sujud sahwi.
Namun kalau dia tidak sujud sahwi, tidak membatalkan solatnya. Jadi anjuran untuk sujud sahwi sendiri. Tapi ketika sedang berhadapan dalam solat, itu tidak ada anjuran untuk melawan imam. Artinya suruh ikut. Karena orang yang tidak berkunut pun dalam mazhab Hambali pun, saya sudah berulang-ulang mengatakan, dalam musnadnya disebutkan ketika ditanya oleh muridnya, wahai imam, kita tidak berkunut, bagaimana kalau kita solat di belakang imam berkunut? Apa kata Imam Hambali? Berkunutlah bersama mereka, hormatilah mereka. Jadi ini enggak ada ribut-ributnya Pak ni. Memang saling betul-betul menghargai. Jadi baik riuh-riuh bakbutnya. Kalau memang, tapi kita pun di sini jangan biasakan untuk membuat ribut dengan cara, oh ada imam yang berkunut, hormati beliau. Beliau berkunut, kita di belakang berkunut. Beliau baca kunut, aminkan kunutnya. Jadi jangan sampai perkara sunnah ini menyebabkan perkara wajib hilang. Apa perkara wajib? Menyatukan hati, tidak memutuskan silaturahim, itu wajib. Jadi jangan gara-gara yang sunnah kita masuk ke dosa besar. Jadi hal-hal begitu berlapang-lapang dada. Jadi kita di sini kalau nanti datang sekali ditunjuk imam tidak berkunut, ditunjuk imam, maka itu yang mau sujud sahwi sendiri di belakang dalam kitab-kitab Syafi'i masih boleh untuk melakukannya. Tidak melakukannya tidak mengapa. Salatnya tidak batal gara-gara urusan itu. Baik, kira-kira itu yang saya tahu, Bapak. Itu yang saya dapatkan. Ya, silakan satu lagi terakhir. Oh, imam mau bergerak, maksudnya tiba-tiba ada makmum lebih duluan. Kalau makmum itu dengan sengaja bergerak mendahului imam, maka otomatis dia kehilangan jamaahnya. Dan kalau dilakukan berulang, dia itu bisa membatalkan salatnya. Dan ada ancaman Nabi, makmum yang lebih dahulu bergerak sebelum imamnya, ancaman Nabi nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya kepala keledai. Masih untung daripada kepala kedelai. Kepala keledai, badan manusia kepala keledai. Tapi bayangkan kalau badan manusia kepala kedelai. Kedelai minum Pak. Okeylah, makanya enggak boleh mendahului imam. Jadi kayak mana caranya supaya tidak mendahului imam? Jangan bergerak kecuali imam sudah sempurna rukun fi'li yang dia lakukan. Itu yang dicontohkan dalam hadis-hadis. Sahabat mengatakan, saya tidak hafal matan hadisnya, tapi saya baca, kami di masa Rasulullah tidak bersujud kecuali kami melihat Rasulullah sudah sempurna sujudnya. Jadi yang betul itu, tunggu dulu imam baik mekarat, tunggu dulu imam sujud sudah kepalanya jatuh ke bawah, baru kita bergerak. Jadi kalau dari segi suara, tunggu barnya imam. Bar, begitu terdengar bar, baru kita bergerak. Jangan ketika imam langsung kita sudah di belakang imam belum sampai Allahu, kita sudah Allahu. Jangan lakukan itu, karena bisa juga membatalkan salat, Pak. Jadi kadang ada yang berpendapat bukan batal jemaah saja, batal salat. Kenapa? Karena dia tadi niatnya satu paket dengan imam, tiba-tiba keluar tanpa pemberitahuan. Kalau mau tidak batal salat, harus muqata'ah, harus mufaraqah, baru enggak batal salat, tapi enggak dapat lagi pahala jemaah. Jadi yang desersi, yang keluar tanpa pemberitahuan, itu tetap batal. Kalau mau keluar baik-baik, lapor. Cara lapor bagaimana? Niat mufaraqah. Kasih tahu imam, "Long hanali sajan gata apa? Saya enggak ikut lagi. Mohon maaf, saya salat sendiri." Boleh, tapi enggak dapat lagi pahala jamaah. Begitu, Bapak. Jadi syarat utamanya imam sempurna rukunnya, rukun gerakan itu, baru kita bergerak. Jangan biasakan mendahului imam. Baik, demikian untuk subuh hari ini. Ya, yang orang terakhir. Ini persoalan di Ustaz imam. Imam kilat. Yang lagi Ustaz sampaikan sampai imam sendiri. Menantai itu imam dengan tidak dapat imam. Aku membaca, aku ikut.
sujud dan nyoba dan sujud hantu subhana rabbiyal a'la. Okey, baik. Kalau ada imam kilat, ini maksudnya lulusan pesantren kilat. Ya maksudnya. Gonya nak kerja pesantren, tapi pesantren kilat kerja. Ya. Kira dalam Ramadan sekitar 15 huruf sudah jadi alumni. Ha. Bagaimana keadaan seperti ini? Dalam mazhab Syafi'i itu ada dua model orang solat, ada masbuk, ada muwafiq. Ya. Kalau kita menjadi muwafiq, muwafiq itu orang yang solat takbiratul ihram bersama imam, atau imam baru baca al-Fatihah dia masuk, itu masih disebut muwafiq. Kalau dia solat tertinggal dua rukun fi'li, masih dibolehkan. Jadi walaupun imam kilat, imamnya cepat, tapi kita tertinggalnya dua rukun fi'li dengannya, jangan sampai ketiga rukun fi'li. Ya. Kita berdiri, dia rukuk kerana bagahdat tadi, imam kilat ni dia rukuk. Nah, lalu pas kita rukuk dia i'tidal. Pokoknya yang ketemu enggak pernah. Yang ketemu tidak pernah, tapi sah salat. Sah salatnya. Oh, sampai dua rukun fi'li, kita masih berdiri, dia rukuk, lalu dia i'tidal. Ya, masih dibolehkan. Ya. Nah, ini tidak mengapa kalau imam kilat, yang penting jaga jangan sampai kita mendahului dia. Masalah dia keduluan di depan bagahdat ijab, yang kita ikuti jangan sampai mencapai tiga rukun fi'li. Jangan sampai dia sujud kita masih berdiri. Ini juga sama seperti hukum tadi, batal solatnya. Ya, baik, itu tidak mengapa Pak. Cuma begini, imam yang begitu perlu diingatkan bahawa kamu hino hana mandum. Ya, lagi kata kami semua enggak bisa seperti begitu semuanya. Jadi tolonglah lambat-lambat sedikit. Besoknya dia solat lambatnya minta ampun, telah sin kita. Menyesal juga kita nasihati dia. Memang susah menghadapi manusia. Ya, baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan, kita bertemu kembali insya-Allah di minggu yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.